Panji Gumilang mengatakan MUI merupakan sarang teroris dan MUI tidak mempunyai akhlak. Karena Panji Gumilang jengkel disebut terlibat organisasi terlarang. Panji Gumilang benar-benar jengkel kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI, menyebut terlibat organisasi terlarang. Kejengkelan pimpinan Ponpes Al Zaitun ini menyebut MUI tidak mempunyai akhlak dan MUI merupakan sarang teroris. Masyarakat jangan tertipu dan masyarakat jangan mau ditipu oleh MUI, begitu kata Panji Gumilang. Menurut Panji Gumilang, jumlah MUI yang dikatakan teroris sudah terlalu banyak, sebab sudah menyebar di pusat dan daerah. Jumlahnya pun lebih dari 2, yang menurutnya sudah dapat dikatakan banyak. Panji yang jengkel dengan MUI mengungkap MUI terindikasi membuat Negara Islam Indonesia atau NII. Apakah kalian setuju dengan pendapat Panji Gumilang? Jika kalian setuju dengan pendapat Panji Gumilang, ayo like video ini sekarang juga. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap Panji Gumilang. Justru yang ada teroris itu di Majelis Ulama. Itu jangan dibuang, jangan ditipu. Masa masyarakat Indonesia mau ditipu? Teroris di pusat dan di daerah. Jumlahnya sudah mencukupi bahwa itu banyak. Saya berpesan, bangsa Indonesia seluruhnya jangan terprovokasi oleh sikap Majelis Ulama yang tidak berakhlak, menuduh orang, baru bertabayun. Pesan, jangan merasa pintar di negara Pancasila ini. Kembalikan semua ke Pancasila. Jangan ke Majelis Ulama. Penghasut. Ciri-ciri penghasut menghukumi baru tabayun. Tidak ada itu. Majelis Ulama telah memvonis sebelum tabayun. Setelah divonis baru akan tabayun. Ini hal yang keluar dari akhlak Islam. Dan itu bukan kelakuan umat Islam. Umat Islam itu tabayun dulu baru mengatakan sesuatu. Saya tidak mau MUI ikut campur. Karena MUI adalah lembaga yang memberikan fatwa sebelum tabayun. Memberikan justifikasi sebelum tabayun. Sudah dikatakan komunis. AS Panji Gumilang komunis. Dasarnya hanya TikTok. Kemudian mengatakan Al-Zaitun sesat. Sudah dikatakan oleh Majelis Ulama. Jadi itu namanya bukan tabayun. Jadi tidak mengerti akhlak tabayun. Itu berarti mengaku ulama tapi mengertikan tabayun saja sudah tidak tepat. Dengan semangat emosional menyampaikan sesatlah, komunislah, kemudian baru tabayun. Semua orang yang sehat akal pikirannya itu tidak bakal menerima orang seperti itu. Oleh sebab itu, karena ini hal yang sangat penting, kami ajak. Sekali lagi dengan syarat jangan ada unsur MUI yang masuk ke kampus ini. Kami bukan tertutup, kita bukan tertutup, Al-Zaitun bukan tertutup, tapi MUI sudah memberikan justifikasi kepada Al-Zaitun dan Panji Gumilang Abdus Salam Rasyidi sesat, komunis, dan lain-lain. Jadi salah kalau ada orang mengatakan Abdus Salam, Panji Gumilang tidak mau menjawab. Itu salah. Mungkin mendapatkan informasi sesat, khususnya dari Majelis Ulama. Majelis Ulama ini sudah menanam kebencian terhadap Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Kalau menamakan ulama bohong, bagaimana juhalanya? Maka
saudara yang bertanya supaya tahu arti ulama itu apa. Ulama itu cendekia. Dan nama itu Majelis Cendekia Indonesia. Tapi diklaim menjadi ulama itu seakan-akan cendekia muslim. Sehingga berhak mengungkap hal-hal yang keislaman. Sehingga seakan-akan Tuhan. Yang pantas diteladani itu adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi tidak ada itu mengklaim semuanya, kemudian dibawa kepada nilai-nilai khusus, kemudian disempitkan lagi urusan fikih, kemudian urusan halal haram, kemudian urusan fatwa, memfatwai Al-Zaitun sesat, Al-Zaitun pimpinannya komunis. Bukan itu, sudah menyalahi nama. Kalau ini dipelihara, kacau Indonesia ini. Jangan-jangan ini yang akan mengklaim membuat negara Islam itu. Karena didukung oleh orang lingkungan cerita tentang KW9, NII. Ini, kalau paham bahasa Arab, man ahabba fi syai'in aksara fi dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu sering mengungkapkan nama itu. Yang mengungkapkan nama itu ya MUI, ya orang-orang yang mendukungnya. Hal itu sudah selesai. NII sudah selesai. Pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya kembali ke Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dasarnya Pancasila, berundang-undang dasar 45, itu selesai. Al-Zaitun tidak bisa dikait-kaitkan dengan itu. Justru yang ada teroris itu di Majelis Ulama. Itu jangan dibuang. Jangan ditipu. Masa masyarakat Indonesia mau ditipu? Teroris di pusat dan di daerah. Jumlahnya sudah mencukupi bahwa itu banyak. Karena lebih dari 2 sudah banyak. Ini yang mau menggiring. Menggiring pada peristiwa-peristiwa yang sudah selesai. Jangan-jangan ini yang akan mendirikan NII lagi. NII sudah selesai. Saya berpesan, bangsa Indonesia seluruhnya jangan terprovokasi oleh sikap Majelis Ulama yang tidak berakhlak, menuduh orang, baru bertabayun. Panji Gumilang mencuci otak orang-orang. Jadi simpulnya kemarin itu kesepakatan tabayun itu dilaksanakan di sini. Di Ma'had Al-Zaitun, salah satu yang mau ditanyakan itu ini. Kalau ketika itu tidak disepakati bisa dijawab. Tapi sudah disepakati, dilaksanakan di kampus ini, di Al-Zaitun ini yang telah dikatakan sesat oleh Majelis Ulama itu. Kemudian ada omongan bahwa MUI juga mengadakan penelitian tahun 2002. Tapi tidak pernah menginjakkan kaki di sini. Departemen Agama sah. Karena ngasih surat. Kami terima. Bayangkan 6 bulan lebih kami fasilitasi penginapan. Kami fasilitasi akomodasi lainnya. Majelis Ulama numpang, katanya sudah meneliti, katanya sudah masuk ke kampus Al-Zaitun. 1 lembar pun surat tidak ada. Penipuan yang menghasut dan mengguncangkan orang banyak. Jangan dikatakan itu sumbernya dari Al-Zaitun. Al-Zaitun tempat pendidikan, wajib menyampaikan pada tempat pendidikan ini hal-hal yang untuk mendukung anak didik ini menjadi warga negara yang baik. Kemudian datang MUI, katanya sudah meneliti, bohong. Tidak ada.
Katanya sudah masuk kampus, tidak ada. Sekarang yang ada nama MUI kami tidak terima. Itu adalah mendahulukan, menghukumi orang, baru tabayun. Bukan akhlak muslim, bukan akhlak umat manusia yang punya iman pada Tuhan Yang Maha Esa, bukan akhlak orang yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan akhlak persatuan Indonesia. Pesan, jangan merasa pintar di negara Pancasila ini. Kembalikan semua ke Pancasila. Jangan ke majelis ulama. Penghasut. Ciri-ciri penghasut menghukumi baru tabayun. Tidak ada itu. Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi ya. Yang pertama, kalau menolak untuk bertemu karena persoalan posisi yang sudah terbangun, yaitu MUI ini sudah menjudge sesat, kemudian komunis, kemudian sarang teroris. Nah, saya kira justru judgement itu yang perlu dipertanyakan, karena hingga hari ini Majelis Ulama Indonesia masih dalam proses pengkajian secara intensif. Nah, hingga hari ini kalau di dalam video itu disebutkan bahwa MUI sudah menetapkan fatwa sesat, komunis sebelum adanya tabayun, tentu itu justru tidak benar. Karena hingga hari ini proses tabayun masih terus dilakukan dan fatwa sesat itu belum diterbitkan. Ada fatwa satu, tetapi fatwa yang berisi tentang hukum, yaitu hukum wanita yang menjadi khotib di dalam rangkaian salat Jumat. Artinya klaim fatwa terkait komunisme, kemudian kesesatan, itu sama sekali belum ada dan bisa dicek ya, bahwa salah satu mekanisme pengkajian kita adalah bertemu dengan Pak Panji, tetapi pertemuan itu bukan satu-satunya cara untuk kepentingan konfirmasi dan klarifikasi. Ketika surat dilayangkan, kemudian ada jawaban yang intinya adalah penolakan untuk bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia, bukan berarti MUI sudah berhenti hingga di situ tidak melakukan mekanisme tabayunnya. MUI memiliki tools untuk kepentingan proses tahqiqul manat atau mencari kebenaran dan juga klarifikasi atas beberapa masalah yang muncul. Bahwa kemudian kita akan menetapkan fatwa itu sangat mungkin, karena tugas keulamaan dan juga keagamaan Majelis Ulama Indonesia adalah memberikan panduan keagamaan bagi masyarakat agar ada kejelasan di dalam aktivitas beragama, tidak kemudian membiarkan potensi penodaan dan atau kesesatan aktivitas agama di tengah masyarakat. Jadi khusus yang terkait dengan masalah soal wanita menjadi khatib, ini sudah kita fatwakan di tanggal 13 Juni 2023 yang lalu. Akan tetapi yang terkait dengan person yang bersangkutan, apakah itu A, B, C, itu sama sekali belum ada fatwanya dan sedang di dalam proses pendalaman. Dan pendalaman itu sudah kita mulai 1 bulan yang lalu, salah satunya dengan berkirim surat untuk kepentingan proses klarifikasi dan juga tabayun atas berbagai informasi yang muncul di tengah publik dan juga dokumen serta data yang kita miliki untuk kepentingan proses verifikasi dan juga klarifikasi. Di dalam ketentuan keagamaan Islam itu ada dimensi yang rasional, ada dimensi yang bersifat suprarasional, ada dimensi yang bersifat dogmatik, yang dasar pelaksanaannya adalah kita mengikuti atas dasar ketertundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sholat subuh 2 rakaat pada saat kondisi fisik masih bugar, habis istirahat. Kemudian kita menginisiasi karena mumpung masih pagi, kemudian biar fisik tambah bugar,
kita tambah jadi 3 atau 4 rakaat dengan pertimbangan nalar logik kita. Itu alih-alih diperbolehkan, itu justru bertentangan jika itu disengaja sebagai sebuah keyakinan akan menyebabkan keyakinan yang sesat dan juga menyimpang. Di dalam aktivitas agama itu ada yang dimensi dogma, ada dimensi yang bersifat rasional. Sementara aktivitas sholat, termasuk di dalamnya adalah sholat Jumu'ah, itu dasarnya adalah dogma, tauqifi. Di dalam kaidah keagamaan, al-aslu fil ibadah at-tauqif. Hukum asal ibadah itu adalah dogma. Dan prinsipnya adalah haram sampai ada dalil yang memberikan petunjuk mengenai kebolehan dan juga tata cara pelaksanaannya. Nah, artinya kalau pendekatan keagamaan yang dasarnya adalah dogma, pelaksanaannya adalah kita mengikuti, kemudian kita mengkreasi dan kemudian membangun narasi dengan pertimbangan nalar atau hak asasi, tentu ini salah. Bahkan kemudian bisa sesat jika itu kemudian didakwahkan dan juga dipraktekkan. Bahwa kemudian kalau nggak berkenan untuk kita hadir di pesantren, bisa jadi kita juga mengundang untuk bisa hadir ke MUI agar ada kejelasan dari yang bersangkutan. Akan tetapi bahwa bertemu dengan yang bersangkutan itu bukan satu-satunya sumber untuk kepentingan klarifikasi. Ada banyak instrumen yang sudah disiapkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk kepentingan tabayun, untuk kepentingan verifikasi data, dan untuk kepentingan klarifikasi hingga kemudian nanti dalam perspektif keagamaan kita lakukan kajian dan juga penetapan hukumnya. MUI sebenarnya berada di dalam posisi himayatul ummah, memberikan perlindungan kepada masyarakat, kepada umat secara umum, agar ajaran-ajaran agama ini bisa dipraktekkan secara baik dan benar di tengah masyarakat, kemudian bisa melahirkan kemaslahatan secara umum dan juga menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat destruktif, kemudian kemenyimpangan yang kemudian bisa berdampak kepada hiruk pikuk secara sosial dan juga berdampak secara lebih lanjut kepada stabilitas sosial kita. Kalau hukum pidana itu sudah ada sekurang-kurangnya itu 5 laporan polisi yang sudah diselidiki di Polri yang nanti akan dikonsolidasikan kembali gitu ya. Nah, kalau dalam tindakan pidana itu menyangkut orang, menyangkut personal, ya, menyangkut figur, bukan institusinya. Dan karena ini hukum pidana, tidak boleh kita membiarkan, harus clear. Kalau memang tidak bersalah ya kita nanti akan umumkan tidak bersalah. Kalau bersalah ya proses hukum. Karena kalau kita sudah tahu di proses ada laporan, sudah diperiksa dan sudah diselidiki kok tidak diteruskan, bisa saja kita dianggap menghalang-halangi penegakan hukum. Sehingga saya sudah koordinasi dengan Polri, ini harus dikelirkan. Ada enggak kesalahan pidana tentang ini? Pertama begini, semua santri dan murid dan mahasiswa di situ supaya tidak khawatir. Karena pemerintah akan menjamin hak-haknya untuk terus belajar. Nah, urusan sesat tidak sesat itu selalu dikaitkan dengan ajaran. Dan kalau dikaitkan dengan ajaran agama itu dengan penodaan. Dan laporannya sekarang yang masuk ke pemerintah itu orang, bukan institusi. Nah, oleh sebab itu nanti biar hukum yang memproses itu semua. Kan ada laporan-laporan yang misalnya ya masalah dana, masalah pencaplokan lahan dan sebagainya itu semua kita olah, kita kaitkan dengan itu. Ada bantuan dari pemerintah, ada masukan dari macam-macam lah. Nanti biar pengadilan. Kalau itu pidananya pasti tidak bisa kita halangi, harus kita buka. Misalnya kalau Pak Panji Gumilang itu di dalam temuan kami punya 254 rekening, 256 rekening bank yang sekarang masih aktif. Lalu Al-Zaitunya sendiri ada 30 sekian gitu. Kita semua sudah dijak itu dari instrumen yang kita miliki untuk mengetahui itu dan perputarannya gitu. Tetapi kepada para santri, wali santri jangan khawatir, pemerintah tidak akan menelantarkan.
dan merusak sebuah lembaga pendidikan yang jelas-jelas bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Baik. Lalu yang soal administrasi itu adalah menyelamatkan pendidikan Al Zaitun itu. Karena Al Zaitun itu punya santri, punya lembaga-lembaga pendidikan sekolah, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sampai ke perguruan tingginya itu di bawah binaan pemerintah. Jadi itu harus dievaluasi dan pengevaluasiannya itu kita tetap mengutamakan lembaga pendidikan ini selamat. Tidak mungkin kita membubarkan, tetapi menata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang, baik undang-undang pendidikan, undang-undang yayasan, undang-undang keormasan, sekarang sedang kita olah semua. Saya berharap masyarakat yang menjadi penghuni pesantren, murid dan sebagainya, pemerintah menjamin hak-hak akreditasinya dan civil efeknya. Karena itu pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Jumpa lagi dengan saya di channel Johannes Leong. Sebelum kita membahas tentang Panji Gumilang dan MUI, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Johannes Leong. Jika kalian setuju dengan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa MUI merupakan sarang teroris dan MUI tidak berakhlak, ayo like video ini. Seberapa banyak like menunjukkan dukungan kalian terhadap perkataan Panji Gumilang. Panji Gumilang hujat MUI. Panji Gumilang mengatakan MUI merupakan sarang teroris dan MUI tidak mempunyai akhlak. Karena Panji Gumilang jengkel disebut terlibat organisasi terlarang. Panji Gumilang benar-benar jengkel kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI, menyebut terlibat organisasi terlarang. Kejengkelan pimpinan Ponpes Al Zaitun ini menyebut MUI tidak mempunyai akhlak dan MUI merupakan sarang teroris. Dengan segala kontroversi yang menimbulkan kegaduhan belakangan ini, Panji Gumilang justru melakukan serangan balik ke MUI. Justru yang ada teroris itu ada di Majelis Ulama Indonesia. Masyarakat jangan tertipu dan masyarakat jangan mau ditipu oleh MUI. Begitu kata Panji Gumilang. Teroris di pusat dan di daerah berasal dari MUI. Begitu kata Panji Gumilang. Menurut Panji Gumilang, jumlah MUI yang dikatakan teroris sudah terlalu banyak. Sebab sudah menyebar di pusat dan daerah. Jumlahnya pun lebih dari 2 yang menurutnya sudah dapat dikatakan banyak. Panji yang jengkel dengan MUI mengungkap MUI terindikasi membuat Negara Islam Indonesia atau NII. Menurut Panji, NII sudah selesai. Pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Meski dirinya tidak menyebut siapa pimpinan yang dimaksud. Ibu Pertiwi itu NKRI. Dasarnya Pancasila dan Undang-Undang 1945. Al Zaitun tidak bisa dikait-kaitkan dengan NII. Begitu kata Panji Gumilang. Jangan-jangan MUI ini yang mau mendirikan NII, ucap Panji Gumilang. Panji Gumilang juga mengungkapkan kekesalan kepada MUI dengan menuduh organisasi kumpulan para ulama itu tidak mempunyai akhlak. Panji marah-marah setelah MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap aktivis keagamaan. Panji mengungkapkan, bangsa Indonesia jangan terprovokasi dengan sikap Majelis Ulama yang tidak mempunyai akhlak, begitu kata Panji. Menurut Panji, MUI tidak pernah datang ke kampus Al Zaitun untuk melakukan penelitian. MUI dituduh telah berbohong. Panji Gumilang tidak terima adanya pernyataan yang menyebut dirinya telah menggarong, termasuk telah mencuci otak orang-orang di dalam Ponpes Al Zaitun. Panji mengingatkan, tahun 2002 Kementerian Agama telah melakukan penelitian di kampus Al Zaitun lebih dari 6 bulan, dan hasilnya pun sudah ada. Panji juga merasa MUI tidak pernah melakukan penelitian ke Al Zaitun, sebab tidak ada bukti yang memberitahukan Al Zaitun bila MUI melakukan penelitian. Panji Gumilang mengatakan kepada MUI telah melakukan penipuan dan menghasut dan menggoncang orang banyak. Saking kesalnya Panji Gumilang terhadap MUI, dia menilai akhlak MUI bukan akhlak Muslim. Dia mengatakan mendahulukan menghukum orang baru tabayun, bukan akhlak Muslim, bukan akhlak orang yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab, bukan akhlak persatuan Indonesia, ucap Panji Gumilang.
Jangan merasa pintar di negara Pancasila ini. Kembalikan ke Pancasila, bukan ke Majelis Ulama, begitu kata Panji. Lebih lanjut, Panji mengatakan, ciri-ciri penghasut menghukumi baru tabayun. MUI mengatakan ajaran pondok pesantren Al-Zaitun menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan Wapres telah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD, Kementerian Agama untuk menindak pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat dengan tegas menyatakan ajaran Al-Zaitun menyimpang dari ajaran Islam. PWNU Jawa Barat meminta pemerintah turun bersama mengatasi problematika yang terjadi. Warga pun diminta untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes Al-Zaitun. Sedangkan Wapres Maruf Amin mengakui bila dari hasil kajian yang banyak ditemukan penyimpangan dari ajaran Ponpes Al-Zaitun. Wapres pun meminta pihak terkait untuk berkoordinasi dengan Menko Polhukam dan Kemenak untuk menindak tegas Ponpes Al-Zaitun. Bahkan sikap tegas Wapres ini didengar langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko. Sebab selama ini Muldoko terkesan membela Al-Zaitun. Bahkan Muldoko sempat mengeluarkan pernyataan tidak ada yang menyimpang di Al-Zaitun. Kontroversi ajaran Ponpes Al-Zaitun Indramayu menuai banyak polemik. Di antaranya seperti salam pembuka yang menggunakan salam dalam bahasa Ibrani yang biasanya digunakan orang Yahudi. Kemudian adanya aturan perempuan diperbolehkan menjadi khotib di sholat Jumat. Pada tahun 2011 lalu, Panji Gumilang yang merupakan pimpinan Ponpes Al-Zaitun juga dikaitkan dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Atas dugaan keterlibatan Al-Zaitun dengan NII itulah, Panji Gumilang sempat 2 kali menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Ormas pengasong khilafah seperti FPI sekarang juga melakukan unjuk rasa untuk menutup Ponpes Al-Zaitun. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah pondok pesantren Al-Zaitun dibiarkan berjalan atau harus segera ditutup? Tuliskan pendapatmu. Begitu saja berita hari ini, tuliskan pendapat kalian tentang Ponpes Al-Zaitun. Dan tuliskan pendapat kalian tentang Panji Gumilang yang menghujat MUI sebagai sarang teroris dan mengatakan MUI tidak berakhlak. Apa pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat Panji Gumilang? Jika kalian setuju dengan pendapat Panji Gumilang, ayo like video ini sekarang juga. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap Panji Gumilang. Menurut kalian kenapa sih ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama orang lain seperti Ponpes Al-Zaitun? Apa alasannya? Dan kenapa ini semua bisa terjadi? Apakah mereka percaya dengan mengganggu atau melarang orang untuk beribadah, mereka bisa mendapatkan tiket supaya masuk surga? Tuliskan pendapatmu. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leo.